Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza Nafi Asari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan. Mana tayangan ini adalah untuk tugas PBAK. Tugasnya yaitu adalah memberikan sebuah tayangan berupa hasil resume materi yang telah diberikan pada kegiatan PBAK 2 hari ini. Kegiatan PBAK ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa kepada sistem ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung kita menuju ke materinya. Yang pertama, untuk hari pertama maksudnya, materi yang saya pilih adalah materi 3. Materi 3 ini dibawakan oleh Dr. Ilvi Nur Diana MSI. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan. Pada saat memberikan materi, beliau menjelaskan tentang upaya pengelolaan manajemen kampus, karena hal itulah yang menjadi ranah beliau. Beliau juga mengatakan kepada mahasiswa baru bahwa kita juga harus mampu melaksanakan apa yang kita katakan. Jadi ibaratnya itu seperti menepati janji. Lalu beliau juga mengatakan bahwa kita harus sudah menentukan ingin menjadi apa 4 tahun mendatang. Jadi harus dipikirkan mulai dari sekarang. Beliau juga mengatakan bahwa kita harus menjadi sosok pemimpin yang baik dan mampu untuk membuka pintu masa depan bagi orang lain, seperti membuka lapangan pekerjaan, dan jangan lupa selalu mengedepankan akhlakul karimah. Beliau juga menyebutkan tentang beberapa prestasi UIN, yang diantaranya adalah yang pertama, UIN Malang telah memiliki akreditasi A. Yang kedua adalah pengelolaan BTQ yang baik. Yang ketiga, UIN Malang telah meraih peringkat 2 PTKIN Webometrik. Yang keempat adalah UIN Malang telah meraih peringkat 3 PTKIN Jurnal. Yang kelima adalah UIN Malang memiliki perpustakaan yang unggul dan telah terakreditasi. Beliau juga menyebutkan tentang beberapa keunggulan UIN Malang, yang diantaranya adalah UIN Malang memiliki program wajib yaitu Ma'had Al-Jami'ah. Yang kedua adalah memiliki program Ma'had Al-Ali yang isinya adalah mahasiswa pilihan yang telah diseleksi. Yang ketiga adalah Pusat Bahasa Inggris dan Arab. Yang keempat adalah HTQ yang unggul atau tahfiz. Beliau juga menjelaskan bahwa apa yang ingin dilakukan atau perencanaan kampus untuk tahun yang akan datang dimulai dari tahun ini. Beliau mengatakan bahwa ingin membangun kampus 3, yaitu untuk Fakultas Kedokteran serta membangun rumah tahfiz. Nah, materi selanjutnya yang saya pilih adalah materi 4. Materi ini dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Iroku Najah MAG. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan. Beliau menyebutkan bahwa tahun ini terdapat 78.430 siswa yang menjadi peminat UIN Malang. Akan tetapi
Yang diterima ataupun lolos pada saat ini adalah 3.000 maksud saya 751 siswa. Beliau menyebutkan bahwa tahun ini mengalami penurunan daripada 2 tahun sebelumnya. Beliau juga menyebutkan apa-apa saja yang dilakukan bidang kerjasama dan kelembagaan, yaitu menguatkan dan mengembangkan kelembagaan sehingga terjadilah sebuah proses perubahan, yaitu prosesnya adalah perguruan tinggi menuju ke industri, industri menuju ke lembaga publik menuju ke lembaga sosial menuju ke lembaga perankingan menuju ke investor menuju ke lembaga luar negeri atau internasional. Beliau juga menjelaskan tentang rencana pengembangan kelembagaan, yaitu fakultas ataupun prodi yang ingin diadakan atau dimunculkan ke depannya di UIN Malang ini, yaitu teknik mesin, elektro, teknik kimia, statistik, ilmu komputer, teknik sipil, sistem informasi, dan teknik lingkungan. Juga akan ada penambahan fakultas, yaitu fakultas peternakan, fakultas pertanian, dan fakultas perikanan. Beliau juga menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa UIN Malang juga harus go internasional menuju mancanegara. UIN Malang akan mendukung dan membantu mahasiswanya untuk mencapai hal ini. Nah, itu tadi 2 materi yang saya pilih dari hari pertama. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya yaitu pada hari kedua, materi yang saya pilih adalah tentang Dema dan Sema. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang fungsi Dema. Dema memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana program studi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang selanjutnya adalah tugas Dema Universitas, yaitu melakukan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua adalah mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, Dema ini juga memiliki 6 kementerian karena tidak mungkin melakukan segala tugasnya sendirian. Beberapa kementeriannya yaitu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian-kementerian yang sudah saya sebutkan tadi membantu Dema untuk melancarkan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dema. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SEMA ya. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir Dema, UKM, dan HMJ. Tugas dari SEMA sendiri adalah memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa atau Dema, memberikan pengesahan kepada setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesainya suatu acara, dan yang terakhir adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Lalu selanjutnya adalah wewenang Senat. Wewenang Senat di sini ada 7. Yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas Presiden. Yang kedua adalah mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Yang ketiga mengawasi hasil sidang Dema. Yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan kinerja Dema. Yang kelima adalah turut andil dalam mengkaji permasalahan. Yang keenam adalah menerima
dan membahas usulan. Yang ketujuh adalah memberikan peringatan kepada DMAU atas sesuatu yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah materi kedua. Materi kedua ini menjelaskan dan mengenalkan tentang UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. UKM yang pertama adalah Menwa ya. Menwa di sini itu sebuah UKM yang berbasis semi militer. Jadi mereka bertugas pada misalnya pengawalan ketika ada tamu serta memberikan binsik dan pelatihan-pelatihan semi militer kepada mahasiswa. Yang kedua adalah pramuka. Ya, tentu saja pramuka ini ya seperti kegiatan pramuka pada umumnya, tapi lebih banyak hal yang dilakukan pada tingkat universitas ini. Salah satunya adalah melakukan kegiatan sosial, perkemahan wirakarya, temu alumni, dan musyawarah pandega. UKM yang ketiga adalah KSR PMI, yaitu Palang Merah Indonesia ya. Palang Merah ini memiliki program kerja yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, lalu mustata, XXIX dan disnatalis ya. Yang keempat yaitu UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. UKM ini termasuk UKM yang baru karena baru saja dibentuk pada tahun 2015, jadi umurnya masih 6 tahun. Dan tentu saja UKM ini mengajarkan dan membina mahasiswa yang memiliki atau ingin mengembangkan bakatnya dalam bernyanyi pada paduan suara. Yang selanjutnya adalah UKM Seni Religius. UKM Seni Religius di sini itu aktivitas UKM-nya seperti kiroah, MC, kaligrafi, sholawat, dan gambus. Yang keenam yaitu adalah UKM teater ya. UKM teater ini termasuk UKM yang sudah berdiri sejak lama, yaitu pada 1986 dan usianya sudah sekitar 35 tahunan. Di dalam UKM teater ini terdapat juga kesenian musik, kesenian seni rupa, seni tari, seni sastra, dan juga yang lainnya. Yang ketujuh itu adalah UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina ini adalah UKM pecinta alam. Jadi kegiatannya itu ada rekreasi, kegiatan sosial, olahraga, kegiatan ilmiah. Nah, jadi tidak hanya jalan-jalan saja, tapi juga melakukan aksi positif melalui kegiatan sosial. Yang ke-8 adalah UKM Junior. Junior ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Junior ini memiliki cabang olahraga di dalamnya seperti sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, dan juga sepak takraw serta olahraga lainnya. Yang ke-9 adalah UKM Koperasi Padang Bulan. UKM ini bertujuan untuk mengembangkan generasi yang berideologi koperasi dan mensejahterakan anggotanya serta membangun jiwa koperasi. Yang ke-10 adalah UKM Komus. UKM ini itu seperti band ya, jadi mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bermain musik khususnya band. Dan juga ada seperti untuk acara-acara seperti event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Lalu yang ke-11 adalah UKM Taekwondo. UKM ini mengajak mahasiswanya untuk mengikuti sebuah olahraga yaitu Taekwondo yang merupakan seni bela diri dari Korea lebih tepatnya. Mereka juga melakukan latihan intensif rutin dan juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan khusus untuk Taekwondo. Yang kedua adalah Jepret Club Fotografi. Jadi UKM ini fokus kepada fotografi dan videografi. Jadi yang teman-teman ingin
mengembangkan bakatnya atau ingin mempelajari masalah kamera dan fotografi, bisa gabung ke Jepret Fotografi. Lalu ada UKM LK2 PM. UKM ini didirikan pada 1999, di mana LKP2M ini sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada dunia keilmuan ya, membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional. Yang ke-15 yaitu UKM UAPM Inovasi. UKM ini berdiri pada 1966, dan simpelnya UKM ini tuh bergerak pada bidang jurnalistik. Jadi teman-teman yang ingin jurnalistik, di sini juga ada berupa jurnalistik pada media online ya, seperti website, kios, dan majalah online juga ada. Lalu yang selanjutnya adalah materi yang ketiga pada hari kedua, yang disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau menjelaskan bahwa kunci mengendalikan pandemi ini ada dua, yaitu vaksinasi dipercepat dan disiplin berprokes oleh masyarakat ya. Jadi beliau juga menjelaskan dampak-dampaknya, sepertinya turunan pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan, dan korban jiwa tentunya. Sektor pendidikan pun juga menjadi salah satunya, seperti putus sekolah, sekolah online, anak harus bekerja, dan penurunan capaian belajar. Sektor sosial juga terdampak, pastinya sepertinya meningkat angka kriminalitas dan kematian. Beliau juga menjelaskan kebijakan sektor pendidikan, jadi seperti solusi seperti memberikan bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Beliau menjelaskan juga peran dan peluang UIN atau PTKIN ya dalam masa pandemi ini. Beliau menjelaskan peran dan peluang UMPTKIN ini, yaitu sebagai arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Dan tidak lupa beliau menjelaskan untuk selalu menjadi generasi unggul dengan keagungan moral dan spiritual, gandrungi ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan selalu memiliki kesalehan sosial atau peduli sesama. Untuk materi yang keempat dengan tema moderasi beragama dalam bingkai NKRI atau Variety of Attribution to Islam. Materi ini berisi materi moderasi ya, untuk selalu menjaga toleransi dengan meningkatkan rasa cinta pada negara, dan juga menanamkan ideologi Pancasila pada diri kita. Pada materi ini juga disebutkan peran mahasiswa. Peran mahasiswanya sendiri dalam moderasi ini adalah harus memerankan diri sebagai agent of change dengan menguatkan dan mendesimasi agenda moderasi. Juga mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN haruslah cerdas, religius, dan berkebinekaan. Mungkin sekian hasil resume dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.